punya keyakinan betul kami dia akan berfungsi banyak dan membantu banyak terhadap masalah-masalah itu. Dengan catatan itu kami memperjuangkan Perpres karena Perpres bebas dia akan menjadi murni, pikiran yang murni dan tidak seperti sekarang. Tapi kemudian yang terakhir ini mohon maaf, saya nggak mengerti karena yang membilangkan bukan saya cuma baca saja. Ini pers yang sudah kita bebaskan itu justru bunuh diri. Ada kesan mereka berani bunuh diri, termasuk yang sudah top-topnya. Yang perlu diberitakan mereka nggak beritakan, dia nggak perlu beritakan, itu yang disodorkan dan kalah cepat dengan medsos. Zaman dulu waktu saya berdiri belum ada. Kami sangat berharap betul itu sebetulnya dia itu sebagai pilar keempat tadi. Dan waktu itu memang sangat ditekan. Nah, setelah dia bebas ini ternyata rupanya seperti kayak orang di negara bebas, kesempatan bunuh diri, dia tunjukkan dia bisa bunuh diri. Nah benar nggak benar Bapak bisa tahu karena yang ngomong itu orang pers sendiri. Pers terang-terangan bunuh diri. Bayangkan saya di rumah termasuk saya, mungkin karena sudah medsos sudah begitu cepat, orang saya sudah berhenti semua Pak. Perintah nyonya dan perintah anak-anak sudah nggak ada guna kita pakai ini. Jadi apa yang kita jauh sebelumnya waktu tahun masih berapa saya masih kuliah itu, kok jadi lain. Di Indonesia ini Pak terus terang saya juga nggak mengerti ya. Kemarin kami juga bicara dengan Panglima di Surabaya. TNI ini terus terang ya, sebagian besar lah kita mengakui suara itu, mereka masih percaya sama TNI, masih tinggi kepercayaan. Mohon maaf kalau dengan kepolisian sudahlah, dengan ini juga milik kita harus jaga. Tapi rakyat sekarang coba tanya, betapa banyak kepala desa yang datang ke teman saya, dia menceritakan apa yang dilakukan. Dan tidak ada juga media yang berani buka itu. Bisa bahaya buat dia. Sekarang kan ingin aman juga. Lebih baik bunuh diri, berani dia. Tapi untuk demi kemaslahatan, saya lihat mulai kurang berani. Padahal kita sangat berharap. Nah saya bicara dulu di depan Panglima itu begini. Pak, TNI ini sebenarnya saya pernah protes di Komisi 1. Kenapa jadi ribut ngurusin petani? Ini kita ada departemen pertanian, ahli pertanian banyak. Anda ini dilatih untuk mempertahankan negara, bukan untuk petani. Tapi cawi-cawi. Begitu juga rumah sakit tentara yang dibuat jadi BK sekarang jadi ribut. Tapi kalau soal pemilu kalian nggak berani. Apa itu balik? Orang mengatakan bahwa TNI punya. Ya TPS terus kalau kita kan C1 partai, mereka juga punya. Dan orang lebih banyak percaya, tapi tidak bisa dibaca. Dan mereka juga tidak mau. Saya bilang kalau Anda nyatakan bahwa kami juga akan memantau, sudah akan lain. Takut orang bikin curang karena orang bisa lihat, bisa intip di TNI. Tapi tidak juga TNI. Ini juga bisa andil saya bilang belum. Ini contohnya Pak. Karena sekarang ini bayangkan tadi lembaga survei yang selalu kita tunggu itu sekarang sudah dingin saja kita baca. Nah apalagi partai saya setiap tahun menyatakan tidak lolos terus tuh. Ya karena dia mungkin menilai partainya saja. Caleg belakangan baru kerja baru dia. Nah jadi selamanya salah setiap dia bilang kita 1 atau 0, sekian persen nggak pernah percaya karena kenyataannya 67%. Ini kan menurunkan kredibilitasnya juga yang sebagai lembaga yang diperlukan sebetulnya sebagai penunjuk kepada masyarakat, kepada rakyat. Nah kalau mereka sudah nggak ada percaya, sayang itu lembaga yang sudah dibentuk bagus-bagus. Nah yang